warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara bedah kasus dengan judul Tata Laksana Gizi pada Anak dengan Gangguan Ginjal. Ini menyadur dari pertemuan dari seminar HIPID kemarin waktu di RSSA yang disampaikan oleh Mbak Mayriza Putri. Mungkin di sini karena waktu Mbak Mayriza menyampaikannya bukan workshop ya seminar, jadi untuk perhitungan mungkin masih belum dikasihkan ke kita waktu itu, banyak teorinya kemarin itu. Yang pertama yaitu mengenal ginjal ya, mengenal ginjal pertama bukan ya, mengenal ginjalnya itu nomor satu. Ginjal merupakan sepasang organ ya yang ada di dalam tubuh kita yang menyerupai kacang merah dan bentuknya pun ada di sini, ada panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm dengan lebar 5 sampai 7, beratnya tidak sampai 2 on. Kita punya sepasang yaitu ada di kanan dan kiri ya, yang letaknya di sepanjang dinding otot bagian belakang, tepatnya di posterior pada rongga perut. Nah, aliran darah yang menuju kedua ginjal keadaan normal mencapai sekitar 22% dari curah jantung kita. Nah, fungsinya ginjal yaitu ada 3, pembuangan yaitu sekresi, untuk pengaturan dan pembentukan. Yang dimaksud pembuangan di sini makanan kita, sisa-sisa metabolisme kita yang kita makan seperti urea, kreatinin, asam urat, bilirubin, mineral juga terutama cairan-cairan itu masuk dibuang melalui ginjal ya, sekresi oleh ginjal. Kemudian pengaturannya ginjalnya itu yaitu untuk membentuk sel darah merah, untuk memberikan keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian tingkat keasaman pH darah, kemudian mengatur tekanan darah kita. Kemudian pembentukan yaitu fungsi ginjal untuk pembentukan glukosa di situ, untuk pembentukan kalsitriol, itu bentuk aktif dari vitamin D yang penting untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Nah, gagal ginjal sendiri ada 2, yaitu penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Kalau penyakit ginjal akut terjadi karena penyakit ginjal yang timbulnya mendadak dan waktunya juga singkat. Kemudian kalau kronis karena adanya gangguan ginjal pada struktur fungsi ginjal selama lebih dari 3 bulan. Jadi kalau dari akut tidak tertangani dengan baik, lebih dari 3 bulan akan mengakibatkan ke gagal ginjal kronis. Nah, di sini gangguan ginjal pada anak ini juga tidak paham maksudnya prarenal, renal dan postrenal. Kalau prarenal itu sebelum renal itu maksudnya adanya dehidrasi ya, penyebabnya itu ini prarenal. Maksud prarenal ini apa teman-teman, saya juga tidak paham. Tidak di ginjalnya, tidak di sebelum renal ya, yaitu karena adanya dehidrasi, bisa adanya perdarahan, luka bakar. Jadi makanya kenapa orang luka bakar, kombusio itu juga kombus berapa persen karena dehidrasinya itu, karena ada luka bakar itu yang mesti sering mengakibatkan gagal ginjal juga, luka kombus. Adanya infeksi berat juga bisa dari sepsis, terus kemudian kelainan jantung. Kalau renal berarti di renalnya yang di ginjalnya langsung, berarti memang ada kelainan bawaan, mungkin kemarin dari kayak seperti diabetes, memang dari lahirnya dia ginjalnya sudah bermasalah. Kemudian ada glomerulus nefritis, penyakit pada anak-anak memang kadang GNA itu ya, nefritis ya. Terus ada kelainan pada pembuluh darahnya ginjal itu sendiri, kemudian kerusakan pada struktur ginjal itu sendiri. Kalau postrenal setelah renalnya setelah ginjal berarti ya kelainan bawaan juga bisa, kemudian adanya penyumbatan di saluran tubuhnya. Dasar penentuannya memang dari bun dan serum kreatinin, juga ukurannya seperti dewasa. Nah, sebab tersering kalau kurang dari 5 tahun yaitu dari kelainan kongenital, memang dari bawaan dari lahirnya, berarti mutu ginjalnya dia waktu lahir juga tidak bagus, juga bisa juga disebabkan mungkin karena memang BPLR seperti kayak diabetes kemarin, karena bawaan itu. Semua penyakit bawaan memang berasalnya itu dari sana.
BPLR juga bisa, kekurangan gizi waktu hamil pada ibunya, mungkin berdarah itu bahkan tidak hanya diabetes saja sih, memang bisa juga dari kelainan jantung juga bisa, kombinasi yang CHD kan banyak yang kelainan seperti itu juga. Kalau lebih dari 5 tahun gangguan tersering karena gangguan pada glomerulusnya, yaitu sindrom nefritis atau sindrom nefrotik dan nefritis lupus. Bisa juga terjadi kelainan kongenital yang terjadi. Kalau kurang dari 5 tahun murni dari kelainan kongenital. Nah, di sini gagal ginjal akut ya, apa saja itu penyebabnya terjadi banyak dari karena batu ginjal. Batu ginjal ini penyebabnya karena zat yang berupa kalsium atau oksalat atau asam urat yang menumpuk di dalam ginjal. Mungkin juga karena kurangnya minum air putih, sering mengkonsumsi makanan yang asin dan manis. Jadi untuk pembuangannya itu tidak lancar karena memang kurangnya minum air putih tersebut. Ya, ini karena batu ginjalnya. Kemudian kalau glomerulonefritis ini karena ada radang di ginjalnya itu mengalami radang, ada pembengkakan juga karena infeksi ya. Nah, ini ada infeksi ginjal juga, bisa disebut infeksi ginjal pyelonefritis. Pernah dengar kan kalau di anak-anak ya mesti dengan pyelonefritis dari ginjalnya. Dewasa pun ada tapi jarang, yang sering itu anak-anak kalau. Kemudian infeksi saluran kencing. Nah, kenapa kalau di Islam itu harus dibersihkan, disunah itu untuk mengurangi juga karena adanya infeksi saluran kencingnya. Ya. Nah, kalau gagal ginjal kronisnya, gagal ginjal kronis terjadi karena gagal ginjal akut yang tidak ditangani dengan baik. Nah, tadi sudah disebutkan kalau lebih dari 3 bulan itu baru bisa terjadi gagal ginjal kronis. Ya. Nah, gagal ginjal kronis itu penyebabnya ada. Nah, ini contohnya ini ya, nefropati diabetik bisa. Untuk kasus diabetik lama-lama kan bisa ke gagal ginjal juga ya, Isma kemarin ya. Kemudian sindrom nefritik. Nah, sindrom nefritik ini terjadi peradangan pada glomerulus tadi itu. Glomerulus meradang, dibiarkan tidak diobati dengan bagus, lama-lama akan menjadi sindrom nefritik. Nah, dengan ciri-ciri mata bengkak biasanya kan ya. Kemudian albuminnya turun, nilai kolesterol juga tinggi, itu memang adanya gangguan bengkak. Ya. Kemudian tumor, dari tumor juga bisa, tumor ginjal juga ada. Ya. Adanya benjolan yang muncul di ginjal karena adanya sel yang tidak normal, jadi tumor ginjal. Kemudian juga ada tumor Williams, disebut juga nefroblastoma. Ini karena genetik, kanker dari bawaan. Jadi sudah di dalam kandungan adanya tumor ya waktu itu ya. Kemudian kanker tersebut atau nefroblastoma ini, sel-sel tersebut yang tidak normal dalam tubuh berkembang biak secara tidak terkendali karena memang adanya namanya tumor William tumor kan. Kalau dulu pernah ada kasus di ruang anak, tapi jarang memang. Kasus paling jarang itu tumor William. Nah, ini contoh dari makanan-makanan yang banyak mengandung natrium saat ini. Ini boleh sih dimakan, tapi memang kan ada batasan untuk makan natrium seberapa seharinya. Ya, contoh-contoh makanan instan, makanan buri-buri seperti ini ya. Ini bukannya kita brand-brand yang seperti itu tidak boleh dimakan, boleh asalkan ada batasan natriumnya disebutkan itu. Saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi di situ tidak ada gambarnya. Nah, minuman-minuman siap saji seperti ini karena banyak gula, ya gula tambahan yang pastinya. Bisa dilihat sendiri untuk gambarnya. Saya menunjukkan. Nah, ini banyak natrium. Nah, kenapa makanan kemasan kalau tidak dikasih natrium kan tahu pada akhirnya nanti pengawetnya itu memang harus ada natrium. Nah, ini contoh-contohnya. Kita memang tahu ini minuman enak, segar, tapi di balik itu natriumnya juga tinggi. Sampai
di sini ada pertanyaan. Kebutuhan natrium anak-anak Nah, ini ada tapi saya lihatkan ya, di situ tidak saya tampilkan kayaknya ya. Nah ini, bentar ya, belilah ya. Nah untuk di Saiful Anwar itu sudah tidak memakai, di sini kan CKD stadium 1, udah ada ya stadium langsung 5 ya. Tapi kalau di sana sudah tidak memakainya dengan GFR dan EGFR. Nah ini untuk perhitungan ini yang Bila belum tahu, kemarin tidak ada untuk praktek menghitungnya, cuma dikasih tabel-tabel seperti ini, cuma dikasih batasan rumusnya menghitung GFR, konstanta usia kali TB dalam senti dibagi kreatinin. Nah ini ada batas, ada apanya, tabelnya, tapi nggak tahu cara ngitungnya untuk perhitungannya. Soalnya kalau ini kan sudah ranahnya medis dokter ya, jadi mungkin kita hanya sekedar tahu saja di sana itu memakainya itu GFR sama EGFR, jadi GFR berapa, EGFR berapa gitu, langsung tidak memakai langsung CKD stage 5 gitu enggak. Tapi di sini masih belum menjalankan itu. Pada akhirnya nanti tidak tahunya ke depannya ya pastinya ya. Kemudian gangguan ginjal pada anak yaitu terjadi edema, bisa hematuri, pipis keluar darah, kemudian ada leukositoria, yaitu leukositnya peningkatan jumlah leukosit di dalam urin. sel darah pada urin, berarti sel darah putih pada urinnya. Ya, akhirnya terjadi gangguan pertumbuhan juga bisa, anemia, kelainan tulang, sesak, ya semuanya kalau sudah disebut itu kan berdampak pada yang lainnya. Nah ini untuk untuk awal kasusnya tetap sama, penentuan status gizi. Penentuan status gizinya sama juga, memakai WHO kalau lebih dari 0 sampai 5 tahun memakai WHO, tapi kalau lebih dari 5 tahun tetap memakai CDC sama. Untuk penentuan status gizi per penyakit apapun tetap memakai WHO dan CDC dengan tabel yang kemarin itu ya. Mau dibahas lagi kan? Saya IMT itu sama, ini sama juga, CDC sama, ada tabel-tabel nanti persentil juga. Hitungan BP ideal juga sama nanti ya, BP aktual dibagi beda badan ideal kan 100% kan sama kemarin ya, sama juga. Nah untuk penunjang, pemeriksaan penunjangnya yang bedanya kalau untuk diabetes kan glukosa, tapi kalau di ginjal yaitu meliputi bun serumnya, HB, urin sama seperti dewasa, seperti punya kita sehari-hari yang untuk pasien kasus gagal ginjal itu. Kemudian di sana cuma bedanya ada EGFR sama GFR-nya. Cuma di sini dulu untuk perhitungan itu ya. Penunjangnya yaitu untuk USG, CT scan ginjal atau MRI ginjal. Kalau memang ada tumor ginjal bisa dilakukan biopsi ginjalnya. Nah, fisik klinis sama kayak kemarin, fisik klinisnya bagaimana, riwayat makannya juga bagaimana, obat-obatannya apa, seperti kasus status asuhan gizi pada dewasa juga sama. Buat kehamilannya bagaimana, kebutuhannya berapa dihitung sama. Nah ini kalau untuk kebutuhan natrium, alhamdulillah kebutuhan natrium ini ada cuma seperti ini, 1 mili ekuivalen sama dengan 23 mg natrium plus. Kan dimasukkan apa? 23 mili natrium harian harian anak ini yang tidak ditampilkan. Jika terdapat oligouria gini aja atau anuria 0,2 mg ekuivalen per kilogram berat badan. Gini aja kalau untuk berarti kebutuhan natriumnya. Iya, jadi kebutuhan kalau ada oliguria atau tidak ada pipisnya itu dihitung 0,2 kali kilogram berat badan per hari. Nah, berat badan aktual ini ya. Ini di penuntun diet ada. Jika terdapat odema 1 sampai 2 mg ekuivalen. Ya, 1 mg-nya sama dengan jadi gini. Kebutuhannya itu 1 mg ekuivalen sama dengan 23. Jadi ketemu berapa ekuivalen kalikan 23 gitu. Langsung sesuai berat badannya, berarti kalau untuk kebutuhan natrium pada anak. Jadi dilihat berat badannya dikalikan kebutuhannya berapa, jika oliguria atau edema dikalikan ini baru ketemu ekuivalennya dikalikan 23 mg natrium. Seperti itu ya. Contoh kata misalkan 10 kg ya, ada oliguria 10 kg kali 0,2 ketemu berapa berarti?
dua ya, berarti 2 dikalikan kan 2 ekuivalen ketemunya, dikalikan ini berarti 46 mg natrium per hari. Titik banget. Kayak dewasa kan sampai 400 ya. Iya, kok titik banget ya. 46 gram. Nah, ya itu. Yo banyak. Miligram. Miligram. natrium. 23 kan masih belum dikali berat badannya. Nah ya ini 0,2 andekan ya. Ini kan enggak pipis belas ya. Iya. Kalau masih pipis 10 berarti 20, 1 ke 10, 10 230. Iya. Lihat itunya kasusnya. Oh iya, Kalau akeh enggak sih, ada ada pipis, 230. ya kalau ada hipertensi, andaikan ambil yang 2 kali 10 kan 20 kan banyak. Kalau yang ini kalau sudah tidak pipis sama sekali, berarti dibatasi sama sekali wis. Kalau untuk dalam sudah ankuria, Kena. ya ya. Mungkin berapa milih mah. Kebutuhan kalium juga sama. Ini kaliumnya juga sama. Jika terdapat hiperkalemia lebih dari 5,1 milimol, 1 mg ekuivalen sama perhitungannya. Sama. Ya. Nah, ini kebutuhan cairan. Nah, kalau kebutuhan cairan kan sama ya. Kebutuhan cairan ini orang normal ya, Mas Andi. Enggak, ini pasien. Kebutuhan anak enggak Ini. aja. Normal. Normal ini anak normal. Oh yang ini kan? Iya. Oh, Ini iya. anak normal ya. Anak sehat. Perhitungannya ini aja anak normal ini aja wis ya. Kan kita enggak ada status uji asuhan gizi atau studi kasus CKD ya, anak-anak dengan CKD. Ini kita hitung kebutuhan cairan untuk anak normal aja. Karena kita juga punya anak kecil, bisa menghitung kebutuhan cairannya anak-anak kita sendiri. Nih, dengan rumus seperti itu. Monggo, 1 berdua ya. Jak kelompok, soalnya ada 6. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Yo Pak Eko. Hitung kebutuhan cairan Dengan rumus ini ya. pada anak-anak dengan berat badan Oh, 17 hitung kilo. kebutuhan cairan anak per hari. Nanti bisa dipraktekkan untuk anaknya sehari kebutuhannya berapa cairan. Soal 1. Hitung kebutuhan cairan pada anak dengan BP 17 dalam sehari. Ini pada anak normal ya berarti ya. 1000 ditambah 50 kali 17. Pak Eko kalkulator. 17 kali 50. 25 kilo. 17 kali 50. Ditambah 20 kali 25. 500 pada anak dengan BP 25 1500 8 kilo. 20 kali 25 800 ya 100 kali 2,3. 2000 pada anak BP 8 kilo Nanti 100 kali 8 800 230. BP 2,3 kali 100 230 dengan 38 1500 tambah 20 kali 38 Ya, 8 kali 2. biasanya juga dihitung kebutuhan cairannya. 760 tambah 1500 Nanti tambah 1.500. 500 ya bener ya BP 46 20 kali 46. 20 kali 46 Tambah 1500 ayo pembahasan Pembahasan sudah? Oh, belum selesai semua. Ya. Ini bisa praktekkan pada anak kita juga. Jadi anak kita dihitung berat badannya berapa, nanti kebutuhan cairannya berapa sehari bisa kita sesuaikan. 2420 deh. Nah ini kalau untuk pasien biasanya kita kurangi di infusannya. Kalau di anak-anak infusannya, makanya ibu dokter itu mesti biasanya berapa seharinya. Itu bisa dikurangi infus, minumnya berapa sisanya dari minum. Kalau ini terutama dari pasien yang memakai NGT. Ya, kalau dari minum pun kalau orang normal kan bisa keluar lewat pipis. Tapi kalau lewat NGT itu harus dihitung. Takutnya kalau kelebihan akan mengakibatkan sesak, terus jantungnya lelah. Ya, ini terutama juga pada gizi buruk ya Isma ya, ya kan pembatasan cairan juga asal netes.
Ini jantungnya enggak kuat. Iya. Soal pertama ya. Iya. Ketemu berapa teman-teman? Kelompok Isma ketemu berapa? 50. Untuk kelompok Nindya 1850, ya, benar betul. ya. Kelompok 2 Nindya ketemu berapa? 2000. 2000, benar. Lainnya sama ya? Ya. Kebutuhannya untuk Cio sama 800. 800 ya, sama terus. Untuk lainnya sama? Sama. Bisa? Ya, ini kecil sekali ya, 230 ini pada pasien BPLR, ya bayi. Kebutuhannya segini. Mungkin infusannya juga mungkin 200, mungkin minumnya kadang cuma kan 1 mili per harinya, Ya. kadang 2 mili kan ya. Ya. Karena memang masih kecil untuk ukuran lambungnya. Kemudian yang kelima, ini lebih ya, berarti tidak apa-apa lebih dari 2 liter karena memang berat badannya juga tinggi. Untuk yang keenam, 2420. nah, ini juga kalau untuk dewasa ya kan kita sudah biasanya 2 liter sudah batas minimal memang segitu nggak apa-apa. Makanya orang dewasa langsung diukur rata 2 liter sudah cukup untuk kebutuhan cairan kita dalam Satu hari. Lebih dari itu takutnya juga dehidrasi. Ya, mungkin ada pertanyaan dari perhitungan yang saya sampaikan atau materi yang saya